Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur LPDP KUKM Republik Indonesia. Saya akan memaparkan tentang proposal inkubator kewirausahaan tahun 2024 yang diajukan oleh lembaga kami, yaitu Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan STI Raja Wali Purworejo. Sekilas yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah sekilas tentang profil, kemudian yang kedua rencana dan metodologi inkubasi bisnis, yang ketiga kebutuhan pendanaan, daftar tinen maupun pengalaman kerjasama kami dengan instansi atau lembaga lainnya. Sekilas tentang kami, ini juga sudah kami sampaikan di profil bahwa inkubator bisnis dan kewirausahaan STI Raja Wali Purworejo ini sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 2016. Kami merupakan wadah yang awalnya digunakan untuk menghidupkan semangat kewirausahaan untuk para mahasiswa, dan akhirnya seiring berjalannya waktu, kami juga merupakan inkubator untuk wirausaha pemula di Kabupaten Purworejo. Jadi, kami sudah berdiri di tahun 2016, serta menjadi salah satu perintis inkubator bisnis perguruan tinggi di Kabupaten Purworejo. Visi kami yang pertama menjadi pusat pengembangan budaya kewirausahaan yang kreatif, inovatif, dan responsif, serta mampu memberikan solusi skill up bisnis bagi masyarakat. Kemudian misi kami yang pertama mengkaji dan meneliti permasalahan kewirausahaan. Ini juga pastinya karena memang perguruan tinggi kami ini memiliki visi untuk bidang kewirausahaan, untuk apabila lulusan itu punya perusahaan, jadi one graduation, one company. Kemudian yang kedua bersinergi dengan pemerintah daerah, BUMN, dan sebagainya untuk permasalahan kewirausahaan masyarakat. Ini juga kami sudah cukup sering bekerja sama dengan pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan sebagainya. Yang terakhir membantu calon wirausaha baru maupun para pengusaha pemula untuk menggali peluang, mempertahankan usaha, melalui kegiatan konsultasi dan bimbingan usaha, serta pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Ini kami juga sudah cukup sering melakukan kegiatan bersinergi dengan pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan juga forum asosiasi pengusaha di Kabupaten Purworejo dan sekitarnya. Kemudian sasaran kami, yang pertama pastinya kami ingin ada wirausaha baru dari kalangan mahasiswa. Jadi kami dari Inwell Tinen itu per tahun paling tidak minimal ada 5 orang. Kemudian juga UMKM dari dampingan inkubator atau yang dari Outwell Tinen ini untuk pengembangan usahanya. Kemudian melaksanakan inkubasi wirausaha baru para tinen baik Inwell maupun Outwell. Targetnya setiap tahun paling tidak 20 orang, 5 dari internal akademisi, kemudian yang 15 dari luar. Kemudian para tinen ini bisa punya bisnis plan sendiri. Kemudian kami juga melakukan kegiatan konsultasi bisnis. Kami menyediakan ruang kerja atau workspace dan juga ruang pamer atau showroom bagi tenen Inwell. Kemudian di showroom ini kami juga seringkali mengikutkan para tinen kami untuk kegiatan pameran, kegiatan bisnis matching dan sebagainya, dan juga kami sudah bekerja sama dengan forum UMKM dan sebagainya. Hingga akhirnya terjalin link kemitraan baik dalam akses pemodalan, pemasaran maupun informasi dengan pihak lain yang pastinya nanti akan meningkatkan skill up bisnis bagi para tinen. Kemudian metodologi dan prosedur pelatihan yang kami laksanakan. Paling tidak untuk kegiatan Kemenkop ini kami mentargetkan ada 25 orang, di mana 5 orang tinen ini adalah dari Sivitas STI Raja Wali Purworejo, yang biasanya ketika mereka sudah dari semester 1, mereka sudah dibidik untuk memiliki usaha. Kemudian 20 orang ini adalah wirausaha pemula atau wirausaha dari Kabupaten Purworejo maupun sekitarnya yang mendaftar di kami. Ada beberapa teknis pelatihan yang kami lakukan. Yang pertama ada peningkatan SDM dan daya saing UKM, kemudian kapasitas pengelolaan lembaga sentra UKM, pengembangan kemitraan UKM.
Ini juga sudah kami sampaikan di kurikulum ya. Untuk tanggalnya nanti disesuaikan dengan tahun 2024, tetapi paling tidak pelatihan secara teoritis ini dilakukan selama 3 bulan, tetapi tidak kontinu, hanya per bulan itu diambil misalnya 5 hari, kemudian bulan berikutnya 4 hari, 3 hari dan sebagainya, tapi untuk timing ini masih bisa disesuaikan dengan rencana, target dan sebagainya. Kami sudah memiliki narasumber maupun tenaga ahli yang mumpuni di bidangnya, ekspertisnya terdapat 2 orang doktor, kemudian lainnya pendidikannya S2 dan juga praktisi. Ada praktisi pendamping UMKM juga dan juga praktisi-praktisi lainnya yang sudah mumpuni di bidang masing-masing karena memang juga sudah berpengalaman melakukan mentoring dan pendampingan selama hampir 7 tahun terakhir. Metodologi yang kami sampaikan dalam kegiatan mentoring atau pelatihan ini, peserta akan dibekali dengan materi utama, tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa memang kegiatan mentoring ini juga bukan hanya di kelas, tetapi juga kami melakukan pendampingan baik secara online maupun offline dengan melakukan kegiatan kunjungan langsung ke rumah produksi UKM atau coaching on the spot atau COTS. Ini dilakukan agar para tenaga ahli kami juga bisa mengetahui kendala sebenarnya dalam hal produksi maupun misalnya kegiatan-kegiatan kesulitan lainnya. Metode pelatihannya ada materi dan tugas, praktek, diskusi personal, hingga coaching on the spot, hingga akhirnya nanti bisa melakukan business matching, menemukan pangsa pasar baru, dan sebagainya. Kemudian ini adalah beberapa hal teknis materi yang akan kami berikan. Ada perubahan mindset kewirausahaan, teknik branding, dan sebagainya. Materi ini juga sudah kami sampaikan melalui kurikulum yang ada yang sudah kami lampirkan. Hingga nanti praktek analisa kemasan, perbaikannya seperti apa, pemilihan kemasan yang tepat, dan sebagainya. Memang ekspertis kami sudah membidangi bidang pangan. Jadi UKM yang bekerja membidangi di pangan begitu. Kemudian paling tidak dalam setiap kali pelatihan per hari kami targetkan 8 JP. Jadi kalau 9 hari ini 72 JP dengan masing-masing sudah kami lampirkan materi-materi dan juga tim pelatih atau tim narasumber yang akan mengajar di kegiatan pelatihan. Kemudian selain materi yang kami sampaikan di kelas, jadi bukan hanya teori tetapi juga praktek, kami memberikan penugasan-penugasan dan juga pendampingan. Jadi ada coach ini ya, coaching on the spot. Mungkin ini tidak dilakukan oleh semua inkubator, tetapi kami menginginkan tenaga ahli kami mengunjungi per UKM dan juga memantau, mengidentifikasi kendala apa saja yang terjadi dan juga mengatasi secara bersama-sama. Misalnya pendampingan produksi dan akses bahan baku, monitoring dan assessment dan sebagainya. Kemudian pendampingan penyusunan dan pelaksanaan bisnis plan, karena memang ini di lapangan banyak sekali pelaku usaha yang bekerja hanya sekadar jalan dulu. Nah, ini perlu ditinjau adanya pembuatan bisnis plan hingga pelaksanaan serta evaluasinya seperti apa. Berikutnya nanti ada business matching dan pameran mini. Ini paling tidak ketika pelaku usaha dari awal belum punya legalitas usaha ya nanti outputnya sudah punya legalitas. Belum punya standarisasi produk, sudah punya standarisasi produk misalnya PIRT, halal, dan sebagainya. Hingga nanti bisa memiliki stand untuk pameran mini, bagaimana digital marketing yang tepat dan sebagainya sehingga pelaku usaha bisa ada scale up-nya baik dari akses pendanaan, kemudian akses modal dan akses omset dan sebagainya. Kemudian unique value dari kegiatan pendampingan kami bukan hanya melakukan pendampingan di kelas, tapi juga adanya coach atau coaching on the spot. Yang mungkin ini tidak dilakukan oleh lembaga lainnya, tetapi kami menginginkan beberapa tinen atau semua tinen yang mendaftar di kami itu bisa betul-betul scale up secara bisnis.
komitmen pendanaannya, karena kami juga bekerja sama dengan pembiayaan, lembaga pembiayaan, jadi Tinen bisa mendapatkan pinjaman, bisa mendapatkan investasi, maupun juga bisa bekerja sama dengan off-taker ataupun buyer, karena selama ini kami juga sudah memiliki link kerjasama dengan off-taker maupun buyer yang sangat banyak, dan mereka sudah mengambil produk-produk dari Tinen kami. Kemudian estimasi kebutuhan pendanaan, nah, paling tidak dalam satu proyek untuk tahun depan kami membutuhkan pendanaan sekitar 189.650.000 yang terdiri dari kegiatan sosialisasi maupun rekrutmen Tinen, kemudian pelatihan teknis produksi dan standarisasi produk yang kami targetkan selama 9 hari, per harinya 8 JPL, jadi ada 8 kali 9 hari. Kemudian pelatihan digital marketing dan branding produk ini juga 3 hari. Kemudian kegiatan coaching on the spot yang pasti narasumber kami nanti ataupun tenaga ahli kami nanti yang akan mendampingi di masing-masing pelaku usaha. Ini kami membutuhkan transport untuk kunjungan. Kemudian yang terakhir kegiatan mini pameran dan business matching. Kemudian juga ada fasilitasi kemasan, misalnya kemasan pelaku usaha yang belum bagus nanti bisa kami fasilitasi untuk lebih sesuai dengan standar yang ada. Kemudian perlengkapan pameran Tinen, dan yang terakhir adalah honorarium pengelola proyek kegiatan. Kami sangat terbuka sekali seandainya dari pihak Kemenkop nanti ingin memanggil kami untuk presentasi lebih lanjut ataupun melakukan kegiatan negosiasi RAB dan proyek-proyek yang lainnya. Kemudian untuk daftar Tinen, jadi sejak 3 tahun terakhir kami sudah melakukan kegiatan pendampingan lebih dari 300 pelaku usaha. Nah, kemudian daftar instansi yang telah bekerja sama dengan inkubator bisnis, karena di Kabupaten Purworejo terdapat Forum UMKM Kabupaten Purworejo yang membawahi lebih dari 500 UMKM. Nah, per tahun sudah 3 tahun terakhir kami bekerja sama. Yang 2021 itu awalnya Forum UMKM Kabupaten Purworejo ingin menyisir UMKM mana yang belum memiliki legalitas usaha. Jadi goals-nya satu, bahwa semua pelaku usaha punya legalitas minimal NIB. Kemudian kalau yang pangan itu diproduksi, standarisasi produksi, punya PIRT. Itu kami membina 130 Tinen dengan nilai pendanaan 185 juta. Kemudian di tahun kedua fokus pada digital marketing. Di tahun ketiga kami juga bekerja sama dengan Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo untuk membuat flyer, kemudian company profile, dan ada juga desa Kemadulor, ini pemetaan kajian potensi bisnis BUMDes. Jadi kami melakukan audiensi dan juga pendampingan terhadap 34 UMKM yang menjadi supplier dari BUMDes. Kemudian di Koperasi Agindo kami membantu untuk, jadi mereka meminta untuk pendampingan penyusunan laporan keuangan. Kemudian di CU Angudi Laras untuk penyusunan bisnis plan bagi para anggota CU. Dan juga yang terakhir Rumah BUMN Kuta Arjo, ini sasarannya adalah para pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha. Dan saat ini mungkin belum kami cantumkan, kami juga bekerja sama dengan Suci Vindo untuk mengakses atau pendampingan 75 UMKM di Kabupaten Purworejo dan sekitarnya untuk prosesi mendapatkan sertifikat halal.